Buku Atomic Habits, Perubahan Kecil yang Memberikan Hasil Luar Biasa, karya James Clear. Atomic habit adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Perubahan kecil memiliki kekuatan yang jauh lebih bermakna dibandingkan perubahan besar yang terlihat. Kita sering mengabaikan perubahan-perubahan kecil karena terkesan tidak begitu penting. Namun, dalam rentang waktu panjang, kebiasaan kecil tersebut menentukan perbedaan antara siapa kamu sekarang dan siapa kamu nanti. Sukses adalah produk kebiasaan sehari-hari, bukan transformasi yang hanya sekali seumur hidup. Perubahan kecil tidak dapat langsung terlihat hasilnya. Pada awalnya akan hadir kekecewaan dan akhirnya memutuskan untuk berhenti. Ketika kelihatannya tidak ada kemajuan apapun, padahal itulah lompatan di hari ini. Kebiasaan ini membutuhkan kesabaran. Semua hal besar berasal dari hal kecil. Bibit dari kebiasaan adalah keputusan yang sangat kecil. Namun, keputusan itu diulang dan kebiasaan menjadi berakar dan tumbuh semakin kuat. Yang diperlukan untuk menetapkan kebiasaan kecil adalah sistem, bukan sasaran. Sasaran bicara tentang hasil yang ingin kita raih, sedangkan sistem adalah proses menuju hasil tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang baik, berfokuslah pada sistem. Sasaran itu baik untuk menetapkan arah, tetapi sistem adalah yang terbaik untuk mendapatkan kemajuan. Mengubah kebiasaan menjadi sulit karena dua alasan. Pertama, kita berusaha mengubah sesuatu tetapi salah sasarannya. Dan kedua, kita berusaha mengubah kebiasaan dengan cara yang keliru. Banyak orang yang memulai proses perubahan kebiasaan dengan berfokus pada apa yang ingin mereka raih. Alternatifnya membangun kebiasaan berbasis identitas. Misalnya, kita berfokus ingin menjadi sosok seperti apa. Langkahnya, putuskan tipe orang yang kamu cita-citakan dan buktikan pada diri sendiri dengan kemenangan-kemenangan kecil. Ketika sudah berhasil memegang tipe orang yang kamu capai, kamu bisa mulai mengambil langkah-langkah kecil untuk memperkuat identitas yang dikehendaki. Aktivitas neurologis dalam otak menjadi tinggi ketika otak mengambil keputusan. Otak sibuk mempelajari rangkaian aksi yang paling efektif. Setiap kali kamu menghadapi masalah yang sama, otak mulai mengotomatiskan proses pemecahannya. Ketika kebiasaan terbentuk, tingkat aktivitas dalam otak berkurang. Pilihan yang awalnya memerlukan usaha, sekarang menjadi otomatis. Membangun kebiasaan dibagi menjadi 4 langkah. Mendapatkan petunjuk, menumbuhkan gairah, menanggapi, dan menikmati hasil. 4 langkah ini merupakan tulang punggung kebiasaan. Dan otak kamu melewati langkah-langkah ini dengan urutan yang sama setiap waktunya. Keempat langkah ini membantu lingkaran umpan balik neurologis, yang akhirnya memungkinkan kamu menciptakan kebiasaan yang otomatis. Siklus ini dikenal lingkaran kebiasaan. Kita perlu mengubah 4 tahap ini menjadi kerangka kerja praktis. 4 kaidah perubahan perilaku yang dapat digunakan untuk merancang kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. 4 kaidah perubahan perilaku. Pertama, menjadikannya terlihat. Kedua, menjadikannya menarik. Ketiga, menjadikannya mudah. Dan keempat, menjadikannya memuaskan. Kaidah pertama, menjadikannya terlihat. Sebelum dapat dengan efektif membangun kebiasaan-kebiasaan baru, kita perlu mengatasi kebiasaan saat ini. Ketika suatu kebiasaan mengakar dalam hidup, kebanyakan akan muncul secara otomatis dalam alam bawah sadar. Salah satu tantangan terbesar kita dalam mengubah kebiasaan adalah mempertahankan kesadaran tentang apa yang sesungguhnya sedang kita lakukan. Orang yang membuat rencana spesifik untuk kapan dan di mana mereka akan melakukan suatu kebiasaan lebih mungkin untuk terus melakukannya. Tidak ada perilaku yang berdiri sendiri. Setiap tindakan menjadi petunjuk yang memicu perilaku berikutnya. Salah satu cara terbaik untuk membangun kebiasaan baru adalah mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada setiap harinya, lalu menumpuknya dengan kebiasaan baru. Satu cara untuk menemukan pemicu yang tepat bagi tumpukan kebiasaan adalah melalui daftar kebiasaan.
Menumpuk kebiasaan paling berhasil ketika petunjuknya sangat spesifik dan bisa langsung dilakukan. Setiap kebiasaan dimulai dengan petunjuk, suatu perbandingan. Menciptakan petunjuk visual yang nyata dapat menarik perhatian kamu ke kebiasaan yang diinginkan. Petunjuk yang memicu kebiasaan dapat dimulai dengan sangat spesifik. Kebiasaan juga lebih mudah diubah di lingkungan yang baru. Konteksnya memudahkan kamu lepas dari pemicu-pemicu dan petunjuk tidak jelas yang mendorong kamu menjalani kebiasaan saat ini. Ketekunan, tekad, kemauan sangat penting untuk kesuksesan. Tapi cara meningkatkan kualitas bukan dengan menuntut kamu untuk menjadi orang yang lebih disiplin, tetapi menciptakan lingkungan yang lebih disiplin. Kaidah kedua, menjadikannya menarik. Tentang hukum kedua, tujuan kita adalah belajar cara menjadikan kebiasaan-kebiasaan kita tidak dapat ditolak. Kita meniru kebiasaan dari 3 kelompok berikut, yang akrab dengan kita, yang banyak, dan yang berkuasa. Pertama, meniru orang yang akrab. Keakraban memiliki pengaruh yang kuat pada perilaku kita. Secara aturan umum, makin akrab kita dengan seseorang, makin mungkin kita meniru beberapa kebiasaan mereka. Kita menyerap kualitas-kualitas dan kebiasaan-kebiasaan orang sekitar kita. Kedua, meniru orang banyak. Perilaku normal kelompok seringkali mengalahkan perilaku yang diinginkan oleh perorangan. Hampir selalu, kita lebih baik salah bersama kelompok daripada benar tapi sendirian. Pikiran manusia dibuat ingin sejalan dengan kebanyakan orang-orang yang lain. Ketiga, meniru orang yang lebih berkuasa. Kita tertarik meniru perilaku yang membuat kita dihormati, disepakati, dipuji, dan memiliki status. Jadi begitu berhasil menyesuaikan diri, kita mulai mencari cara untuk menonjolkan diri dibandingkan orang lain. Perilaku kita sangat bergantung pada bagaimana kita menafsirkan peristiwa yang terjadi pada diri kita. Kita dapat mengubah pola pikir, seperti mengubah kata, kamu bukan harus, melainkan kamu berkesempatan. Cukup dengan mengubah satu kata, kamu mengubah cara pandang kamu terhadap peristiwa-peristiwa yang sama. Kamu berubah dari memandang suatu perilaku sebagai beban menjadi sebagai kesempatan. Kita juga dapat memingkai ulang kebiasaan dengan lebih berfokus pada manfaat ketimbang kerugian, menjadi cara yang cepat dan mudah untuk memprogram ulang pikiran dan menjadikan kebiasaan terkesan lebih menarik. Kaidah ketiga, menjadikannya mudah. Bentuk pembelajaran paling efektif adalah berfokus pada action, bukan in motion. In motion membuat kamu merasa mudah mengerjakan sesuatu, padahal sesungguhnya kamu hanya bersiap untuk melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Bila ingin menguasai kebiasaan, kuncinya adalah mulai dengan perulangan, bukan membayangkan kesempurnaan. Semakin sedikit energi yang diperlukan untuk suatu kebiasaan, semakin besar kemungkinan kebiasaan itu terlaksana. Penting sekali membuat kebiasaan menjadi lebih mudah, sehingga kamu akan melakukannya bahkan ketika sedang merasa tidak menyukainya. Untuk menghentikan kebiasaan menunda, gunakan aturan 2 menit. Ketika kamu mulai kebiasaan baru, kebiasaan itu harus dapat dilakukan dengan kurang dari 2 menit. Kamu akan mendapati bahwa hampir setiap kebiasaan dapat diubah menjadi versi 2 menit. Kebiasaan baru tidak harus terasa seperti tantangan. Aksi-aksi selanjutnya mungkin menyulitkan, tetapi 2 menit pertamanya haruslah mudah. Yang penting adalah menguasai kebiasaan memulai sesuatu. Kebiasaan harus ada dulu sebelum bisa disempurnakan. Jika aturan 2 menit terasa seperti paksaan, cobalah hal berikut. Lakukan selama 2 menit, lalu berhenti. Mulailah dengan menguasai 2 menit pertama versi kecil perilaku, lalu majulah ke tingkat menengah, dan ulangi prosesnya. Kita lebih mengulang perilaku ketika pengalaman yang kita rasakan memuaskan. Kenikmatan mengajarkan pada otak bahwa suatu perilaku layak diingat dan diulang. Yang paling penting dalam membuat kebiasaan bertahan adalah merasa sukses, meskipun kesuksesan tersebut kecil. Kebiasaan baik akan berharga hanya setelah kebiasaan itu memberi kamu sesuatu. Ketika sebelum kemajuan terlihat, semua terlihat seperti biasa-biasa saja. Baru beberapa bulan kemudian, awalnya kamu memerlukan alasan untuk tetap berlatih.
Awalnya semua setara dengan pengorbanan, belum menunjukkan kemajuan yang terlihat. Baru beberapa bulan kemudian, kemajuan akan terlihat dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita bangun. Cara terbaik untuk mengukur kemajuan adalah menggunakan pemantau kebiasaan. Pemantau kebiasaan adalah cara sederhana untuk mengukur apakah kamu melakukan suatu kebiasaan. Format yang paling dasar adalah menyediakan kalender dan menyilang tanggal setiap kali mempertahankan suatu rutinitas. Ada beberapa manfaat ketika kita membuat pemantau kebiasaan. Manfaat pertama, pemantau kebiasaan itu terlihat. Mencatat aksi menciptakan pemicu yang dapat menginisiasi langkah selanjutnya. Pemantau kebiasaan secara alami membangun serangkaian petunjuk visual seperti tanda silang di kalender. Manfaat kedua, pemantau kebiasaan itu menarik. Bentuk motivasi paling efektif adalah kemajuan. Kita lebih termotivasi untuk meneruskan di jalan yang sama. Pemantau kebiasaan bisa mempunyai efek ketagihan pada motivasi. Ini efektif ketika kamu mengalami hari yang buruk. Manfaat ketiga, pemantau kebiasaan itu memuaskan. Pemantau kebiasaan membantu untuk tetap fokus. Kamu berfokus pada proses, bukan hasil. Pemantau kebiasaan menciptakan petunjuk visual yang dapat mengingatkan kamu, memotivasi karena kamu menyaksikan kemajuan yang kamu buat dan tidak ingin kehilangan usaha. Berlatih meskipun buruk. Tetaplah berlatih meskipun tidak maksimal, berfungsi mempertahankan manfaat yang telah terkumpul dari hari-hari latihan terdahulu. Berlatih dalam kondisi baik memang mudah, tetapi yang paling penting adalah tetap datang ketika kamu sedang tidak bersemangat melakukannya. Sisi gelap dari pemantauan perilaku adalah kita digerakkan oleh angka, bukan tujuan di balik angka itu. Kamu perlu teratur mencari tantangan untuk tetap termotivasi. Kebosanan adalah musuh yang paling besar dalam melakukan penyempurnaan kebiasaan. Ancaman terbesar dari kesuksesan bukan kegagalan, melainkan rasa bosan. Kita menjadi bosan dengan kebiasaan ketika kebiasaan itu tidak membuat kita menjadi bersemangat. Satu-satunya cara untuk menjadi hebat adalah terus bersemangat ketika mengerjakan hal yang sama berulang-ulang. Kamu harus jatuh cinta pada kebosanan. Sisi positif kebiasaan adalah kita dapat melakukan sesuatu tanpa berpikir. Sisi negatif kebiasaan adalah kamu menjadi terbiasa melakukan sesuatu dengan cara tertentu dan berhenti memperhatikan kesalahan-kesalahan kecil. Walaupun kebiasaan-kebiasaan itu sangat berguna, yang kamu perlukan adalah cara untuk mempertahankan performa sepanjang waktu agar tetap bisa memperhalus dan memperbaikinya. Kamu harus menghindari jatuh ke jebakan rasa berpuas diri. Bagaimana solusinya? Yaitu membuat sistem untuk refleksi dan peninjauan ulang. Refleksi dan peninjauan ulang memungkinkan perbaikan jangka panjang atas semua kebiasaan, karena membuat kamu menyadari kesalahan kamu dan membantu kamu mempertimbangkan cara-cara yang mungkin untuk diperbaiki. Demikian ringkasan buku Atomic Habit, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa, karya James Clear. Jika kalian suka video ringkasan ini, silakan like, share, dan komen. Jangan lupa untuk subscribe Hobi Baca. Sampai jumpa di video review dan ringkasan buku selanjutnya.